Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samuni Jaya dengan NIM 21179008 dengan jurusan Magister Pendidikan Ekonomi akan menyampaikan hasil perkuliahan pada minggu ke-10 sampai ke-12 pada mata kuliah Seminar Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pengampu Dr. Yuhendri MSI. Rencana tesis yang akan saya buat, pengaruh pendidikan kewirausahaan dan jenis kepekerjaan orang tua dalam menumbuhkan minat berwirausaha terhadap keberhasilan praktek usaha siswa SMK Negeri 3 Padang. Metode penelitian yang akan saya gunakan mengacu kepada artikel Jiun Hao Hang 2015 The Contribution of Self-Efficacy to the Relationship Between Personality Traits and Entrepreneurial Intention, Department of Technology Application and Human Resource Development National Taiwan Normal University number 162 Helping S Road Section 1 untuk dapat kita artikan dengan kontribusi efikasi diri terhadap hubungan antara ciri-ciri kepribadian dan niat berwirausaha. Tujuan utama dari artikel ini adalah mengetahui bagaimana faktor-faktor yang berhubungan dengan kognitif dan kepribadian mempengaruhi niat berwirausaha di kalangan mahasiswa pertanian. Dengan penelitian pertamanya, mengkonfirmasi struktur faktor dari model 5 faktor kepribadian dan skala efikasi diri umum dan skala niat berwirausaha. Dengan penelitian keduanya, bertujuan menguji pengaruh ciri-ciri kepribadian dan efikasi diri terhadap intensi kewirausahaan mahasiswa pertanian. Penelitian kedua ini dengan ciri-ciri kepribadian, ekstraversi, keterbukaan, neurotisme, kesadaran, dan keramahan. Sedangkan untuk self-efficacy adalah kemampuan yang dirasakan seseorang untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan yang menghasilkan hasil yang menguntungkan. Sedangkan niat berwirausaha di sini adalah keyakinan dan persiapan yang diakui sendiri untuk mendirikan usaha bisnis baru, menambah nilai bagi organisasi yang ada, atau secara sadar berencana untuk melakukannya di masa depan. 3 kontribusi yang terkait dengan niat berkewirausahaan dan efikasi dilakukanlah hipotesis yang pertama, yaitu extraversion, openness, dan conscientiousness akan secara positif memprediksi niat wirausaha. Sedangkan hipotesis yang kedua, neurotisme dan keramahan akan secara negatif memprediksi niat kewirausahaan. Untuk ciri-ciri kepribadian yang berhubungan dengan efikasi diri terdapat pada hipotesis yang ketiga, yaitu ekstraversi, keterbukaan, neurotisme, kesadaran, dan keramahan akan secara positif memprediksi efikasi diri. Self-efficacy terkait dengan nilai berwirausaha. Ini akan terdapat pada hipotesis yang keempat dan kelima, yaitu pada hipotesis pertama, self-efficacy akan secara positif memprediksi niat berwirausaha. Sedangkan pada hipotesis yang kelima, self-efficacy akan memediasi hubungan antara ciri-ciri kepribadian dan kewirausahaan. Dalam hal ini, metode penelitiannya akan diuji menggunakan yang pertama, yaitu analisis faktor konfirmasi dengan validitas faktorial dari struktur faktor diuji dengan menggunakan Lisrel versi 8.80 dengan melakukan CFA dengan estimasi kemungkinan maksimal. Sedangkan untuk studi yang kedua atau penelitian keduanya menguji model mediasi dengan hipotesis yang diajukan diuji dengan menggunakan Lisrel
versi 8.8 dengan melakukan Structure Equation Modeling atau SEM dengan estimasi kemungkinan maksimal. Dengan hasil olahan datanya, yang pertama, untuk hipotesis pertama, di sini akan ada dukungan, yaitu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa neorealtisme memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap niat berwirausaha, sedangkan keramahan secara positif memprediksi niat berwirausaha. Untuk hipotesis yang kedua, terdapatnya tidak adanya dukungan kecuali neorealtisme. 4 ciri kepribadian lainnya, yaitu ekstraversi, keterbukaan, kesadaran, dan keramahan, secara positif memprediksi efikasi diri. Untuk hipotesis yang ketiga, sebahagiannya didukung, maksudnya di sini. Selain itu, self-efikasi secara positif memprediksi niat berwirausaha. Untuk hipotesis keempat, adanya dukungan, yaitu self-efikasi secara positif memprediksi niat kewirausahaan. Untuk hipotesis yang kelima, model mediasi didukung sebahagian menunjukkan koefisien korelasi variabel independen. Dalam hal ini, saya mencoba untuk menyusun datanya yang dibuat sendiri dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, yaitu pengaruh self-efikasi dan personality trait terhadap minat berwirausaha. Hipotesis yang diajukan di sini ada 3, terdapatnya pengaruh self-efikasi terhadap entrepreneurial intention. Sedangkan hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh personality trait terhadap entrepreneurial intention. Sedang hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh self-efficacy dan personality trait secara simultan terhadap entrepreneurial intention. Dalam hal ini, mengambil sampel yang dilakukan adalah terdapat pada 12 orang siswa kelas 12 OTKP 3 yang kelasnya diampu oleh peneliti sendiri. Di sini dapat kita lihat pada tabel yang sebagai berikut. 12 sampel yang akan diambil yaitu pada tabel yang dapat kita lihat di sini. Tingkat kepercayaannya 95% dengan alfa 0,05. Yang dengan kita lakukan uji T-nya, yang pertama, jika nilai signifikan kecil 0,05 atau T hitung besar T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikan besar 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ini dapat kita lakukan dengan melihat tabel sebagai berikut dengan langkah-langkahnya. Dengan rumus alfa dibagi 2, titik 2, N kurang K kurang 1. 0,05 dibagi 2, titik 2, 12 kurang 2 kurang 1, dengan hasilnya dapat kita lihat pada kolom 0,02 pada baris ke-9. Dengan hasilnya dapat kita tampilkan sebagai berikut. 0,025 pada kolomnya, sedangkan pada barisnya baris ke-9 terdapatlah hasilnya 2,262. Kemudian kita juga melakukan di sini adalah untuk uji F. Yang pertama, jika nilai signifikan kecil 0,05 atau F hitung besar F tabel,
maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 2. Jika nilai signifikan besar 0,05 atau F hitung kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Ini dapat kita lakukan pada tabel yang akan kita lihat sebagai berikut dengan rumusnya. F K titik 2 dikurang K 2 titik koma kurang 2 dengan hasilnya terdapat pada kolom kedua pada baris ke-10 dengan hasilnya 4,103. Hal ini dapat dilakukan dengan pengolahan dengan SPSS. Dapat kita lihat tampilannya sebagai berikut. Yang pertama, X1 dengan labelnya self-efficacy, dengan X2 dengan labelnya personality trait, dengan pada baris ketiga Y yang pada labelnya entrepreneurial. Kemudian kita lihat lagi, di sini adalah dengan tipe datanya nominal. Dengan hasilnya, ya dengan data yang nominal tersebut, maka hasil dari 12 sampel sebagai berikut. Ini adalah X1, dapat kita lihat di sini. Pada sampel pertama terdapat nilainya 75, kemudian pada sampel X2-nya 75 dan X-nya nominalnya 80 dan seterusnya sampai dengan selanjutnya analisis yang kita lakukan. Dengan analisis yang kita lakukan yaitu dengan regresi, kemudian kita tekan lagi dengan linear. Kemudian kita masukkan lagi dengan selanjutnya yaitu pada program linear regresinya. Untuk dependen kita masukkan data nominal tadi yaitu dengan entrepreneurial intention. Kemudian untuk independennya kita masukkan self-efficacy, kemudian personality trait. Selanjutnya lagi dapat hal ini dilakukan dengan hasilnya pengujian hipotesis yang pertama, yaitu diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992 kecil dari tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian hipotesis yang kedua, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,07 kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 besar dari tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis ketiga, berdasarkan output tersebut diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,07 kecil dari 0,05. Nilai F hitung 23,978 besar dari F tabel 4,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kemudian, berdasarkan output tersebut diketahui R² sebesar 0,8
42. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Kemudian juga melakukan penelitian terhadap penelitian terdahulu. Di sini ada dua artikel yang sangat relevan yang diambil. Yang pertama yaitu artikel Farouk Muhammad 2018, Entrepreneurial Intention, The Role of Personality Trait in Perspective of Theory of Planet Behavior. Journal is available on Emerald Insight and www.emerald.com. Kemudian yang kedua artikelnya adalah Geraika 2019, Self-Efficacy, Personality, and Self-Confidence on Entrepreneurial Intention. Study on Young Enterprises, Journal Entrepreneurship Edukasi, Februari 2009, volume 22. Dalam penelitian yang dilakukan oleh beberapa orang peneliti yang sebelumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Geraika 2019 melakukan penelitian yang berjudul Self-Personality and Self-Confidence on Entrepreneurial Intention, Study on Young Entrepreneurs. Penelitian ini menggunakan self-efficacy, self-personality, dan self-confidence karena terkait dengan topik penelitian ini aspek internal individu menunjukkan pengaruh penting dalam menjelaskan kecenderungan seseorang untuk memiliki usaha. Aspek internal individu yang cukup kuat menjelaskan perilaku wirausaha sebagai self-efficacy, self-personality, dan self-confidence. Pemahaman aspek internal individu memberikan informasi untuk mengevaluasi suatu keputusan dan memberikan pandangan integratif tentang perilaku yang tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengaruh efikasi diri dan kepribadian diri dalam memprediksi intensi berwirausaha. Kedua, penelitian oleh Farouk Muhammad 2018 yang mendukung asumsi dan teori yang ada dengan menggambarkan bahwa ciri-ciri kepribadian mempengaruhi niat berwirausaha. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang bahwa individu yang memiliki berwirausaha sebagai karir memiliki ciri kepribadian yang berbeda dengan mereka yang memilih pekerjaan di organisasi. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.